Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Seneng ya punya MC ganteng, pinter, terkenal seperti Dik Doang, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih Mas Dik Doang atas kesempatannya dan semua pengurus Baitul Mal Hidayatullah sekaligus pimpinan pusat Ormas Hidayatullah yang saya cintai dan saya banggakan selama ini. Mudah-mudahan acara ini dan semua yang dilakukan oleh kru Baitul Mal Hidayatullah menjadi pemberat timbangan amal kebaikan mereka di akhirat kelak dan menjadi jalan pula kemudahan rezeki mereka di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang menarik dari Al-Quran itu. Siapa yang ingin memperbicarakan orang mati, jadi ada orang mati, kemudian kita mau cari informasi dari dia, mendapatkan ilmu dari dia, mendapatkan yang hebat-hebat dari orang yang sudah mati ini, jangan cari dukun dan cari cenayang, jangan. Bacalah Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Mas'ud, Turjumanul Quran, sang interpreter Quran ini katanya begini. Kalau kalian menghendaki ilmu terbaik orang masa lalu yang sudah mati, dan kalian menghendaki ilmu terbaik orang masa depan yang belum lahir, bacalah Al-Quran. Karena semua ilmu terbaik itu sudah tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang namanya ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu apa saja kalau bukan qala Allah dan bukan qala Rasulullah, itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan dan membahagiakan kita dunia akhirat. Tetapi ilmu apa saja yang kita pelajari, termasuk ilmu main bola tadi misalnya, kalau digunakan untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin penting yang pertama. Jadi sudah jelas, kalau ingin ilmu terbaik orang masa lalu dan orang masa depan, baca apa? Baca Quran. Dan Anda bisa memperbicarakan orang yang sudah mati. Tapi jangan bikin begini, datang ke kuburan gitu ya. Misalnya Bapak Ibu datang ke kuburan pengen memperbicarakan orang mati dengan Al-Quran. Lalu berharap kemudian masuk ke dalam kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu dia jawab, waalaikumsalam. Kira-kira jadi masuk kuburan gak saat itu? Gak jadilah ya. Karenanya bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah, saya ingin bacakan ayatnya. Barang siapa yang membaca Quran dengan sungguh-sungguh, dia bisa menggoncang gunung, dia bisa membelah bumi, dan dia bisa memperbicarakan orang yang sudah mati. Mau ilmu ini? Mau ilmunya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Jika ada satu bacaan, jika ada sebuah rumusan ilmiah yang dengan bacaan atau rumusan ilmiah itu kalian bisa menggoncang gunung dan kalian bisa membelah bumi dan bisa memperbicarakan orang mati, maka cuma Quran yang bisa melakukan itu. Dan semua urusan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tertuang di dalam bab petir ayat
31. Surat apa? Ar-Ra'd. Di dalam bab petir ini dibahas tentang 3 hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an hudan linnas. Ternyata Quran ini bukan cuma hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa saja, tetapi juga petunjuk bagi semua manusia. Lalu apa maksudnya Ustadz? Apa bedanya nih Quran sebagai hudan lil muttaqin dan Quran sebagai hudan linnas? Orang kafir sekalipun bisa menikmati mukjizat ilmiah Al-Quran. Saya ketemu seorang profesor. Profesor itu baru pulang dari NASA. NASA ini badan antariksanya Amerika. Apa kata si orang kafir ini? Saya baru bisa mengenal jagat raya ini kalau baca Quran yang bahasa Arabnya. Dan saya sebagai seorang pakar antariksa, kekurangan informasi orang-orang yang bisa menulis tentang apa itu jagat raya. Dan saya sangat susah mencari narasumber untuk mencari tahu tentang apa itu jagat raya karena jarang orang bisa sampai ke sana. Tetapi dia bilang, setelah saya membaca Quran dalam bahasa Arabnya, semuanya ada. Jadi rupanya di Amerika dan di Eropa sana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kagum terhadap temuan-temuan ilmiah Al-Quran, tapi sayang sekali mereka hanya sebatas kagum pada keilmuan Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak bisa menjadi pembimbing mereka untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi orang kafir sebatas ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa menjadi petunjuk untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu gampang. Gampang sekali. Cukup dengan istighfar. Ini ilmu yang tidak dikuasai oleh ilmuwan. Sebab untuk bisa mendapatkan ilmu istighfar ini harus tunduk dan taat kepada Allah dulu, baru nanti kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lihat. Ini saya ambil dari surat Hud. Dan ini juga ada di dalam surat Nuh. Tentang istighfar ini rumusannya banyak di dalam Al-Quran. Coba baca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Apa artinya? Astaghfirullah. Apa artinya? Ampunilah hamba ya Allah. Ghafara. Kata ghafara ketika beristighfar itu maknanya satara wa syafa. Jadi orang yang beristighfar sebetulnya minta ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, minta disembuhkan dari penyakit cenderung berdosa. Oke, saya ingin tahu dulu apa arti kata ghafara dari istighfar. 1, ditutupi aibnya. 2, disembuhkan dari penyakit cenderung berdosa. Tinggal mau dalam hal apa nih istighfarnya? Dalam hal rezeki misalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sungguh demi Allah ini ilmu penting. Saya adalah orang yang mungkin sedang lupa cari duit ini. Tapi alhamdulillah sehat-sehat saja. Dan anak-anak juga baik-baik saja. Dan alhamdulillah kegiatan dakwah juga terus berkembang. Saya bangga malam hari ini. Kenapa saya mau datang ke tempat ini? Kenapa saya ketika diundang sama BMH Hidayatullah ini nggak ada mikir-mikir, tahu kenapa? Karena katanya di sini akan dibagikan 10.000 Al-Quran. Saya ingin serahkan jiwa saya sepenuhnya untuk Al-Quranul Karim.
Dan berapapun setelah ini Baitul Mal Hidayatullah kasih uang ke saya, mohon jangan pernah mampir ke tangan saya. Kembalikan lagi itu ke kas Anda dan infakkan untuk wakaf Quran sepenuhnya. Dan saya yakin Allah pasti balas ini semua dengan yang berlipat ganda, karena saya tahu isinya Al-Quran tentang istighfar itu. Fakultu astaghfiru rabbakum. Semua nabi menganjurkan kepada umatnya yang berdosa, kepada umatnya yang sombong, kepada umatnya yang susah, kepada umatnya yang miskin, kalau mau dikasih solusi agar rezekinya mudah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada umatku, beristighfarlah. Sesungguhnya Allah itu bukan ghafir saja, bukan ghafur saja, tapi dia ghaffar. Ghafir yang maha mengampuni dosa, ghafur yang maha banyak mengampuni dosa, ghaffar yang terus menerus dan tidak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa. Dan di ayat ini tidak menggunakan kata ghafur, tapi menggunakan kata ghaffar. Apa maknanya kira-kira? Saya sedang membawa Anda semua ke pintu gerbang Allah yang tidak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa. Dan apalagi ini bulan suci Ramadan, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mendengarkan ayat ini pada malam hari ini orang-orang yang mendapatkan maghfirah-Mu ya Rabbana. Jadikanlah orang-orang yang berbuat untuk agamamu ini. Jadikanlah orang-orang yang berjuang untuk menyebarkan Quran-Mu ini. Orang-orang yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya di bulan penuh ampunan ini, di bulan ampunan ini. Rabbana. Amin ya Rabbal. Innahu kana ghaffara. Tahukah Anda? Demi Allah, siapapun yang punya masalah ekonomi pada malam hari ini, siapapun yang punya cita-cita untuk memperbanyak hartanya demi ketaatan dan kebaikan di jalan Allah, malam hari ini saya akan berikan ilmunya. Tapi ingat, jangan seperti Sa'labah setelah didoakan dan kaya raya, kemudian dia lupa kepada sholat dan lupa berinfak, akhirnya sengsara dengan hartanya itu. Siap tidak seperti itu? Bismillah, ikuti. Orang-orang yang sudah beristighfar, tadi sudah astagfirullahaladzim, sekarang saya minta Anda sayyidul istighfar. Baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Hayati itu semua dan nanti pelajari artinya, saya akan bantu. Kalau itu sudah Anda laksanakan terutama di malam Ramadan, dan terutama di sepertiga akhir malam Anda baca itu, matikan TV. Walaupun ada Ustadz Bakhtiar nanti di Metro TV, acara yang paling bagus adalah matikan TV. Lalu baca istighfar yang banyak, merintihlah, menangislah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteskan air matamu hingga basah sejadahmu, merataplah, bersihkan hatimu dengan cara itu. Apa yang terjadi setelah itu? Yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah akan bukakan untuk kamu langit dan diturunkan untukmu hujan deras yang berturut-turut. Dan Anda tidak bekerja untuk menurunkan hujan. Apa itu hujan? Ini simbol daripada rahmat kasih sayang Allah. Apa yang kamu butuhkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, berhenti dari maksiat setotal-totalnya. Siap? Coba azam dulu di dalam hati. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh ampunan ini, ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk selalu memohon ampun atas dosa-dosa kami. Rabbana, lidah ini seringkali menyayat hati saudara kami. Sorot mata ini seringkali penuh dengan ketajaman dan pengkhianatan. Pendengaran ini, ya Allah, seringkali hamba gunakan untuk melawanmu dan tidak tunduk yang harusnya sami'na wa ta'na. Ya Rabbana, bahkan jasad ini, ya Allah,
telah kami lumuri dengan dosa-dosa. Karena kaki sering melangkah ke tempat yang kau haramkan. Karena tangan sering menyentuh hal-hal yang tidak kau bolehkan. Rabbana, tak perlu kau sumbat mulut kami. Sungguh tak sanggup kami untuk bertutur di hadapanmu. Engkau yang berkata kepada kami saat itu, wa basarukal yauma hadid. Saat itu matamu menatap tajam, ternyata tidak ada yang tidak tercatat dari perbuatan kami. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang besar dan bahkan yang terkecil pun semua tercatat. Kami tidak akan pernah bisa berbicara pada saat itu, ya Allah. Lutut kami mungkin bergetar dan tak akan mampu berdiri tegak di hadapanmu. Sebagaimana leher kami juga mungkin tidak akan pernah bisa tegak di hadapanmu. Karena takutnya kami, di mana dosa-dosa kami akan ditampakkan di hadapanmu, ya Allah. Rabbana, di bulan penuh ampunan ini, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu di malam-malam Ramadan, termasuk yang terpilih dimerdekakan dari siksa nerakamu. Rabbana, lembutkan hati kami, lenturkan otot dan tulang belulang kami, untuk senantiasa bermunajat kepadamu, memohon ampun atas dosa-dosa kami di sepertiga akhir malam. Saudara-saudara, kalau itu yang Anda lakukan di sepertiga akhir malam, bukan cuma dibukakan untuk kalian, yursilis sama alaikum midrara, tapi ada tambahan selanjutnya. Anda pantas untuk mendapatkan yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan banyakkan hartamu. Allah akan banyakkan sumber daya insaninya untuk kamu. Diberikannya untuk kamu sekretaris yang profesional. Diberikan kepada kamu bendahara yang jujur. Didatangkan untuk kamu marketer yang tangguh. Diberikan kepada kamu orang-orang yang akan menjaga hartamu yang banyak dan melipat gandakan hartamu. Itu saja? Tidak. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'al lakum jannat. Aku tambah lagi dengan istighfarmu yang kuterima itu, kebun-kebun. Kebun ini simbol tadi saya bilang yang sudah punya toko, dibikin cabang lagi. Orang-orang yang jadi pegawai, diangkat jadi konsultan di sana, tambah rezeki lagi. Di tempatnya yang sekarang dia cukup menulis, tambah lagi rezeki dari sana. Wa yaj'al lakum jannat. Beristighfarlah yang banyak. Sekali lagi, beristighfarlah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Rabbana, lembutkan hati kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, lenturkan lisan kami agar kami bisa selalu menyebut asma-Mu. Agar hati ini merasakan kedekatan dan kebersamaan denganmu. Agar kalbu ini rasakan perjumpaan denganmu, ya Rabbana. Ajarkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Rabbana, mampukan kami untuk bisa merasakan setiap kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Agar kami menjadi hamba yang pandai mensyukuri setiap nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, nikmat rasanya Anda hidup ini untuk berbahagia hanya dengan ibadah dan perjumpaan denganmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Minta sama Allah seperti itu. Ingat, kalau sudah seperti itu, sedikit kerjamu, tapi berlipat ganda penghasilanmu. Ini janji Allah di dalam Al-Quran rumusannya. Lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha surrum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah. Emosi saya tak terkendali kalau ingin meneruskan betapa indahnya hayat ini. Tapi saya ingin coba kita yang mudah dulu. Begini, orang-orang yang senantiasa bertobat dan beristighfar, totalitas tinggalkan kemaksiatan dan berbuat taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diturunkan hujan dari langit sebagai simbol keberkahan, lalu diperbanyak hartanya, diperbanyak pula sumber daya manusianya dan anak-anaknya, ada lagi dibanyakkan kebun-kebun rezekinya. Dan ada satu lagi, wa yaj'al lakum anhara.
Ustadz, kalau buka toko baru kan butuh kendaraan baru, berarti kan bensinnya nambah lagi, pegawainya gajinya nambah lagi, biaya operasionalnya nambah lagi. Allah bilang, bukan cuma kebunnya yang kukasih, sak sungai-sungainya juga kukasih sama kamu, wahai hambaku. Jadi sampai biaya-biayanya Allah siapkan semuanya. Kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Rabb kami. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak untuk kami sembah selain Engkau saja. Khalaqtani. Itu karena Engkau yang telah ciptakan aku dari tidak ada menjadi ada. Wa ana abduk. Aku cuma hambamu yang hina dina di hadapanmu, ya Allah. Aku bukan siapa-siapa. Wa ana ala ahdik. Aku di atas janjiku. Kalau aku penuhi janjiku, maka engkau juga akan penuhi janjimu pada kami, ya Allah. Kalau kami penuhi janjimu untuk senantiasa mentauhidkan engkau, maka engkau berjanji tidak akan pernah menyiksa hamba. Mampukan kami untuk tunaikan janji kami kepadamu semampu kami, ya Allah. Mampukan kami agar segala yang kami lakukan adalah dalam rangka beribadah kepadamu. Obsesi kami adalah mencari ridhamu, Rabbana. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku sadar bahwa pikiranku lah yang selama ini membuat aku menjadi pemalas. Bahwa keinginanku itulah yang menjerumuskan aku, ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Karena itu, ya Allah, lindungi hamba dari kejahatan diri hamba sendiri. Atas nama pikiran dan keinginan hamba. Tundukkanlah pikiran dan hati hamba untuk selalu ridho kepada semua takdir-takdirmu, Rabbana. Abu'ulaka binikmatika alayya. Apapun yang melekat pada diri kami hanya titipanmu. Apa yang kami sebut sebagai milik kami adalah amanah darimu. Kami bahkan tidak memiliki diri kami sendiri, Rabbana. Diri kami adalah titipanmu yang harus kami kembalikan kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami harus pertanggungjawabkan ini semua di hadapanmu. Wa abu'u bidzambi. Aku datang, ya Allah, pada malam hari ini untuk mengakui dosa-dosaku di hadapanmu. Faghfirli. 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 Ampunkan dosa-dosaku. Maafkan khilaf dan salahku. Ampunkan kekeliruan-kekeliruanku, ya Allah. Begitu juga kedua orang tuaku. Begitu juga orang-orang yang kucintai. Orang-orang yang kusayangi di dalam hidupku. Istriku, suamiku, anak-anakku, cucu dan keturunanku, ya Rabbana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa selain Engkau saja, ya Allah. Sungguh nikmat sekali orang yang bisa seperti itu dalam hidupnya. Orang seperti itu akan dilipat gandakan rezekinya. Sedikit usahanya berlipat ganda hasilnya. Itu baru satu rumusan bagaimana caranya melipat gandakan rezeki yang sebenarnya. Ustadz, kok lucu ya di Al-Qurannya? Konsep melipat gandakan rezeki kok lewat istighfar ya? Selama ini menurut saya untuk cari rezeki itu kan kerja, dan kerja. Disinilah salah satu fungsi Quran sebagai furqan. Ini yang dimaksud dengan furqan. Di sini ilmu hebat dari Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba lihat. Ada uang. Kita mau tahu ini uang asli atau uang palsu. Biasanya apa yang digunakan oleh bank untuk mengetahui ini uang palsu atau uang asli? Sinar UV yang berwarna biru itu ya, ultraviolet. Untuk mengetahui uang ini palsu atau asli. Tapi kalau kita tidak punya sinar UV, sinar biru itu, di TV bagaimana iklannya untuk mengetahui ini uang asli atau uang palsu? Pertama, dilihat. Yang kedua, diraba. Yang ketiga, diterawang. Ini juga tergantung matanya siapa ini. Tapi percayalah sekarang kalau saya bertanya sama Anda, bagaimana membedakan uang yang saya terima ini halal atau haram? Bagaimana caranya?
Furqan. Furqan. Baca Quran. Baca Quran. Insya Allah kamu akan menjadi kaya raya dan kaya hati. Kaya raya dan kaya hati. Percayalah. Rezekimu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan di mana Rasulullah SAW sangat dermawan. Bahkan Rasulullah SAW saking kuatnya furqannya, di bulan Ramadan ini mungkin tidak ada lagi tabungannya. Mungkin tidak ada lagi tabungan buat Rasul itu untuk kehidupan seharinya. Mungkin tidak ada. Karena tidak ada kedermawanan pada Rasulullah kecuali di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Mau tahu ilmunya? Karena Allah lebih percaya dengan banknya. Karena Rasulullah itu lebih percaya kepada banknya Allah ketimbang banknya manusia. Karena Rasulullah SAW itu lebih percaya dengan apa yang di tangan Allah ketimbang yang di tangannya sendiri. Karena Rasulullah itu dengan furqannya lebih yakin balasan Tuhannya dan janjinya daripada uang yang ada di dompetnya itu. Percayalah, Anda akan jadi orang kaya sesungguhnya dan berlimpah harta. Tapi itu nggak penting. Yang paling penting dalam hidup ini adalah Allah dan Rasulnya. Dan di sini Baitul Mal Hidayatullah sudah sedang memberikan teladan yang baik. Organisasi pimpinan pusat Hidayatullah yang saya tahu sudah menerapkan apa yang saya katakan ini. Dan beruntunglah orang-orang yang bergabung bersama BMH Hidayatullah ini, dan mudah-mudahan orang-orang yang ada di dalamnya bisa istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan mereka untuk senantiasa istiqamah di jalan la ilaha illallah. Ini saja ilmu sedikit yang penting untuk membuka rezeki pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.